Oke, selamat datang kembali di Jurnal Horor. Nah, kali ini malam Jumat, seperti biasa kita kedatangan narasumber. Yang narasumber ini pernah beberapa kali diteror sama orang yang sudah meninggal. Jadi awal mula ceritanya akan kita tanyakan langsung ke Teh Lisa. Selamat datang Teh Lisa. Ya. Jadi gimana Teh ceritanya? Kurang lebihnya aja. Kurang lebihnya ya aku kan jarang di rumah kan. Jadi ketika aku mungkin beberapa minggu pulang ke rumah ke kampung ibuku. Terus aku tiba-tiba mau main ke rumah nenekku toh. Pagi-pagi aku berangkat ke rumah nenekku. Terus tiba-tiba aku disapa sama kakek-kakek. Dan aku tahu itu kakek-kakek tetangga nenekku. Aku nggak tahu ya, kita ngobrol, dia nanya panjang lebar, ngobrol, nanya kabar, sampai salaman. Terus kita udah ngobrol gitu kan, nggak ada kecurigaan toh. Iya, wis ngobrol, ngalor ngidur ngobrol. Terus aku pamitan juga mau ke rumah nenek. Terus wis lah ngobrol panjang lebar. Aku langsung pergi ke rumah nenekku. Pas nyampe ke rumah nenekku, aku ngobrol sama nenekku. Mak, barusan loh aku ketemu sama Mang Udin gitu loh. Barusan ngobrol-ngobrol aku di sana di bawah pohon mangga. Terus nenekku kaget toh, Mang Udin mana? Katanya gitu. Mang Udin loh, bapaknya Pak Rohman gitu loh. Sampai nenekku, Mang Udin? Yang benar? Iya, barusan aku ngobrol loh jam 6 pagi tuh. Nenekku loh, itu Mang Udin udah meninggal. Wah. Gitu. Mak, masa udah meninggal barusan loh aku salaman ngobrol bawah pohon mangga gitu loh. Ya, oke. Ditahan dulu ceritanya Teh. Oke. Teman-teman yang mau mendengarkan cerita kelanjutannya tetap di sini, dan jangan lupa untuk teman-teman yang mempunyai kisah-kisah horor, kisah menyeramkan dan lain sebagainya, boleh langsung saja di-sharing, dikirim ke email kita yang ada di kolom deskripsi. Oke, sebelum itu kita bumper dulu. Teh Lisa, boleh diceritakan dari awal mulanya? Lanjut lagi nih. Oke. Ya, pokoknya hidupku merantau. Jarang di kampung toh. Aku paling beberapa bulan pulang ke kampung. Udah. Ya udah gitu aku emang bener, aku tuh hidupku kadang di mama, kadang di nenek gitu kan, bolak-balik gitu. Mama sama nenek ini rumahnya? Kalau kita nih di Jalan Sulawesi ke Jalan Sumatera. Oh. Cuman aku jalan kaki, kalau lagi kecil kan jalan kaki. Jadi beda beberapa kilometer, nggak sampai beberapa meter tok gitu loh. Nggak jauh banget gitu ya? Nggak jauh banget. Terus oke lah aku nyampe di rumah mama. Aku kangen sama nenekku, emang aku hidupku di antara mama dan nenek bolak-balik gitu. Pagi-pagi ya aku ke situ toh. Pagi-pagi jam 6. Emang kebiasaan kakekku tiap pagi pengajian. Pengajian kayak kuliah subuh gitu loh. Di masjid? Di masjid. Ya best friend-nya kakekku itu Mang Udin itu. Dan bener-bener aku nggak tahu yang namanya Mang Udin itu udah meninggal, aku nggak tahu toh. Karena aku jarang di kampung gitu. Ya pas mau agak kelewatan 2 rumah gitu, mau nyampe ke rumah nenekku, ya itu dicegat sama Mang Udin itu. Ya, yang emang aku nggak tahu kan, nggak tahu dia meninggal. Neng, kapan dateng gitu, salaman, gimana kabarnya gitu loh Mang Udin itu. Pokoknya kita bertegur sapa sampai ngobrol ngalor ngidul ya. Lama itu? Kurang lebih seperempat jam ngobrol-ngobrol. Seperempat jam sampai aku salaman sama Mang Udin itu gitu loh. Apa yang Teteh rasain pas waktu salaman ngobrol itu, apa ya sosoknya ini seperti manusia biasa gitu? Kalau dilihat emang bener-bener Mang Udin. Nggak ada yang aneh? Nggak ada. Kaki biasa gitu kan, nginjek tanah gitu. Salaman kayak bener-bener Mang Udin banget, makanya pertama emang nggak ada kecurigaan gitu. Ya kita ngobrol ngalor ngidul gitu. Apa yang diobrolin? Ya gimana kabarnya gitu. Udah lama nggak kesini gitu kan, nanya-nanya gimana, biasa aja gitu. Ya sampai-sampai ngobrol, ya nanya kabar kerjaan ini itu, ngobrol lah ngalor ngidulnya. Terus ya aku juga udah cukup kan obrolan-obrolan paling sama tetangga kan, nggak mendetail banget ngobrol.
ala kadarnya. Terus aku pamitan tuh, Pak, aku ke Aki dulu ya, ke kakek gitu loh. Ya sok, monggo kata dia. Terus aku pun nggak nengok lagi ke belakang. Cuman pas aku jalan, lah kok Mang Udin mana ya gitu loh. Ketika kita udah bertegur sapa tuh, aku naik kan rumah kakekku di atas tangga gitu. Jadi rumahnya di atas gitu, pondasinya di atas. Aku udah ngobrol sama Mang Udin itu, aku cuma naik beberapa langkah gitu. Lah Mang Udin mana? Cuman ditinggalin beberapa langkah, Mang Udin tuh emang bener-bener udah nggak ada. Nggak ada. Tapi aku nggak curiga, mungkin dia lari apa piye gitu ya. Aku nggak curiga tuh. Sampai aku langsung ke rumah nenek, ketemu nenek dulu. Mak gitu loh. Mak, aku salaman sama nenek terus. Aku langsung, Mak, barusan aku ngobrol sama Mang Udin gitu loh. Mang Udin mana? Kata nenek gitu kan. Mang Udin bapaknya Pak Rohman. Aku bilang kan anaknya Pak Rohman namanya. Mang Udin, eta mah geus maot, cenah gitu. Maot kata nenekku, itu mah udah meninggal katanya. Bahasa Sundanya kan gitu namanya nenek-nenek. Mang Udin mah geus maot katanya gitu, kata nenekku. Yang bener udah meninggal kataku. Iya loh, udah ada mungkin beberapa minggu katanya gitu kan. Ya aku, mah yang bener, aku sampai ya keringetan juga gitu kan nyeritain. Sampai pamanku, bibiku dari kamar pada keluar, denger aku Cerita ketemu. Siapa katanya yang ketemu Mang Udin siapa? Aku loh barusan di depan gitu loh. Geus maot, itu mah geus maot, pada ngomong geus maot udah meninggal katanya. Dari situ Mas, aku bener-bener emang shock gitu ya, sampai muka pucat, badanku lemes nggak karuan. Sampai nenekku ke dapur buru-buru, kasih air gitu kan. Lah lemes lah. Dia yang bener-bener nggak tahu aku ngobrol bertegur sapa sampai salaman. Ya dari situ aku sempet trauma ya mau pulang ke rumah piye, takut ketemu Mang Udin lagi gitu loh. Dari situ ketika mau ke rumah emak aku pikir-pikir lagi, takut ketemu Mang Udin nih gitu loh kalau mau ke rumah nenek aku gitu. Iya. Setelah yang diceritakan ke keluarga itu ya, otomatis kan kejadiannya kaget semua ya. Kaget semua, semuanya pada meyakinkan. Emang udah meninggal, kok bisa ketemu gitu. Aku bilang sampai salaman aku bilang gitu ke keluarga. Dan padahal tetehnya nggak ngerasa apa-apa, maksudnya ya seperti manusia biasa kan. Manusia biasa, nggak ada kecurigaan gitu. Nah, terus apa yang terjadi setelah itu? Apa ya udah biasa aja, maksudnya nggak, yang teteh rasakan apa setelah itu, setelah tahu kalau ternyata Mang Udin itu udah meninggal? Ya ada ketakutan terus. Takut terus sampai berapa hari? Beberapa minggu tiap mau ke rumah nenek atau udah di rumah nenek mau pulang ke rumahku, aku takut. Ya ada rasa takut itu kayak trauma gitu loh. Nah, selain kejadian Mang Udin ini ada lagi nggak? Justru setelah kejadian Mang Udin beberapa minggu, aku kan nggak langsung ke Garut toh. Dulu aku merantau di Garut. Setelah beberapa minggu ada lagi kejadian kayak gitu. Gak jauh beda, orang yang udah meninggal aku nggak tahu. Aku ketemu lagi sama orang itu. Tapi beda orang gitu loh Mas. Beda orang? Beda orang. Sosoknya ini ibu-ibu yang udah beberapa kali hamil. Hamilnya tuh bertahun-tahun. Hamilnya sampai 3 tahun, pas lahiran bayinya hilang. Hamil 3 tahun? Hamilnya udah sampai 5 kali hamil ibu-ibu ini. Hamilnya 1,5 tahun, pas lahiran hilang. Jadi nggak 9 bulan? Nggak ada yang 9 bulan. Tiap hamil pasti lebih dari 1,5 tahun. Kok gini, itu warga sekitar rumah nenek? Warga masih sekitar rumah nenek juga. Gitu. Itu kan tadi kejadiannya beberapa minggu setelah Mang Udin tadi. Setelah Mang Udin beberapa minggu baru kejadian itu lagi. Nah, kan kejadian ketemu. Berarti sebelum ketemu ini memang orang ini udah sehari-hari udah kenal, maksudnya sering berinteraksi. Sering berinteraksi. Nah, tadi yang diceritakan teteh kan hamilnya lebih dari 9 bulan. Iya. Nah itu tetangga teteh pun nggak kenapa kok gitu? Sampai orang ini terkenal di seluruh Cianjur, ibu kota sampai seluruh pelosok. Ibu-ibu ini terkenal. Soalnya di antara Cianjur cuma 1 kali. Yang kejadian beberapa kali hamil tapi tiap lahiran anaknya nggak ada. Tiap hamil pasti lebih dari 1,5 tahun. Itu udah terkenal. Dari Cianjur pelosok sampai Cianjur kota cuma ibu-ibu ini. Gitu loh. Terus ini apa yang terjadi? Ada jawabannya? Kejadiannya kan emang kalau hamil 5 kali, beberapa kali hamil bertahun-tahun itu udah terkenal ya. Dari Cianjur mana-mana udah terkenal ibu-ibu ini toh gitu loh kejadian. Yang aku nggak tahu itu setelah beberapa minggu itu, aku pun nggak tahu ibu-ibu itu meninggal.
Aku ngejemput adekku ngaji toh. Di pengajiannya. Aku ngejemput dia, hujan rincik-rincik maghrib. Pas mau isya gitu, aku jemput di depan warung yang emang benar-benar udah nggak ada orang. Hujan rincik-rincik, aku sendiri disamperin sama ibu-ibu tuh berkerudung, hamil, lagi hamil juga gitu loh. Cuman aku emang nggak tahu dia meninggal. Dia ngedeketin duduk di sampingku. Pas duduk di samping aku itu, tiba-tiba gini, Enci, aku kan panggilan Enci ya kalau di rumah. Enci, udah lama nggak ketemu ya, Damang ya gitu, Damang gitu kan, Sunda lah biasa. Enci katanya mau pengantin nih, katanya gitu, kata si ibu itu. Itu aku lah ngobrol ya, itu udah masih lama gitu kan ngobrol ngalor ngidul. Terus sekarang ngapain di sini gitu kata ibu-ibu. Ini nunggu adekku gitu loh. Enci tuh main yuk ke rumah teteh yuk, kata dia main gitu loh. Iya nanti kapan-kapan aku main deh gitu loh. Enci ya sekarang montoknya sampai dia tuh gini-gini gak aku loh. Aku merinding kalau ingat sama si ibu itu, merinding. Tapi kembali lagi orangnya seperti biasa. Kayak yang tadi, maksudnya nggak ada kecurigaan di situ. Nggak ada, pakai kerudung style dia biasa, pakai baju yang daster gede tuh, hamilnya hamil gede dia, ciri khas dia hamil soalnya tiap hamil, udah lahiran yang bertahun-tahun itu, beberapa bulan kemudian dia hamil lagi. Jadi perutnya tuh udah biasa berarti. Sama selingkungan itu udah biasa. Makanya aku nggak kaget dong, dia udah tapi dia gini-gini, cepet dong nikah gitu kan. Biar ntar punya momongan ini itu. Lagi tadi dia pegang-pegang pundak aku. Wajahnya? Ya muka ibu-ibu itu. Nggak ada pucat atau gimana gitu, nggak ada. Cuman kok agak-agak nunduk terus gitu loh. Kalau bercerita tuh kan kalau biasa Sri, Enci gitu kan ngobrol, bertatap mata. Kemarin lo ngobrol tapi kok agak nunduk, lah piye gitu loh. Cuman aku nggak curiga ya. Ya karena cuman nggak tahu. Cuman nggak biasanya dia nunduk terus. Megang-megang pundak aku sampai ngobrol tapi nunduk gitu loh mas. Iya. Bedanya itu doang sih, nunduk dia. Oke, setelah itu? Suruhnya, ngobrol-ngobrol agak lamaan. Dia pun nggak pergi. Aku sampai nunggu adikku keluar dari pengajian. Dia nggak pergi duduk di samping aku. Yang nggak biasanya dia kan seorang ibu hamil jarang di luar biasanya. Kok ini tiba-tiba jarang di luar dia. Keluar paling ke warung gitu kan, ke warung apa. Cuma sebentar aja. Kemarinnya waktu kejadian itu, diem duduk di samping aku sampai aku nunggu adekku keluar dari pengajian. Nunggu gitu loh. Ya kita ngobrol aja kan nggak ada kecurigaan ya. Terus taunya kalau ternyata ibu itu udah meninggal? Ya itu aku, Teh Ai aku pulang ya, pamit ya. Aku bilang aku salaman lagi kan. Iya pokoknya jadi ya harus jadi pengantin kata Teh Ai itu ya, ngobrol-ngobrol sama aku. Iya insya Allah nanti gitu tak kabarin kalau aku jadi pengantin gitu ya, aku ngobrol-ngobrol. Iya sehat-sehat ya, dia pokoknya tepuk-tepuk ini, pegang-pegang. Tapi yang perbedaannya nunduk terus gitu lah. Piye ya Teh Ai menunduk terus gitu loh. Udahlah aku sama si adek aku pun kan masih kecil toh, dia nggak tahu. Dia sering dengar yang hamil gede bertahun-tahun tapi lahiran anaknya nggak ada, tapi dia nggak tahu sosoknya kayak gimana. Terus aku pulang tuh ke rumah ibuku, sampai rumah ibuku, aku biasa nggak ada kecurigaan tuh. Aku ngobrol, mah barusan aku nunggu si Meti pulang ngaji ngobrol sama Teh Ai gitu loh. Ngobrol sama Teh Ai, curhat, aku bilang gitu. Teh Ai mana kamu teh? Cek si mama teh gitu. Teh Ai anaknya Wais. Wais tukang urut loh. Aku kan bilangnya gitu. Astagfirullahaladzim. Ibuku juga kaget. Astagfirullahaladzim. Kamu ngobrol sama Teh Ai? Iyo, Teh Ai anak Wais gitu kan emang terkenal. Ci, Teh Ai mah geus maot. Pokoknya ya kita kan Sunda. Teh Ai mah geus maot sia teh. Cenah gitu kata ibuku. Udah meninggal tahu nggak katanya. Mama ini bener mama gitu kan. Aku ngomong yang bener toh mah gitu loh. Iyo. Masa nggak tahu, mungkin 2 minggu yang laluan, kata ibuku. Teh Ai meninggal 2 minggu yang lalu. Aku kan kaget. Ya terus yang ngobrol sama aku siapa, Ma? Yang ngobrol sama aku siapa? Aku bilang, ya nggak tahu kamu siapa. Ma, Teh Ai, Ma, megang-megang pundak aku, ngobrol, aku bilang gitu. Merinding. Udah meninggal. Aku dari situ ngejerit juga, lagi-lagi ketemu orang yang udah meninggal gitu. Aku sambil nangis tuh sambil ya shock sendiri gitu loh Mas. Karena udah 2
kedua iya, kalinya. dua kali, 2 minggu berturut-turut kok ketemu sama orang meninggal lagi lah, piye gitu loh Mas. Nah, itu kan teteh ketemu orang di desanya nenek sama desanya ibu ya itu. Ya, itu kok tetehnya nggak tahu kalau ada orang itu udah meninggal tuh gimana? Yang pertama, yang Mang Udin itu emang 6 bulan aku nggak pulang ke rumah. Aku nggak tahu kan, bener-bener nggak tahu. Kalau Teh Ai itu, emang aku 3 minggu di rumah, tapi nggak dengar kabarnya, aneh tuh. Ada yang meninggal, tapi aku nggak tahu sosok Teh Ai itu meninggal, aku nggak tahu. Tiba-tiba penampakannya ke diri aku, mentang-mentang mungkin aku nggak tahu kabar meninggalnya, ya datangnya malah ke aku, kan aneh tuh. Aneh. Setelah itu tetehnya kan sadar ini udah kedua kalinya ini. Apa yang teteh lakuin apa? Maksudnya iya cuma oke, gitu aja, nggak mau ngerasa takut atau nggak berani kemana-mana atau gimana? Justru dari semenjak itu aku setidaknya jadi takut sih, tapi aku jadi ngeberani-beraniin diri gitu loh Mas. Aku nih harus berani nih jalan ke sini, mustahil ada Teh Ai lagi gitu ya. Meskipun aku takut, tapi aku kalau mau ke rumah nenek apa mau jemput adikku, enggak lah, Teh Ai udah meninggal loh. Teh Ai udah meninggal loh gitu loh. Kalau seandainya ada ketemu apa, aku nggak mau dihirauin di perasaan aku gitu. Tapi yang anehnya yang muncul lagi bukan Teh Ai. Ketemu lagi itu. Ketemu lagi? Iya. Selama berapa hari itu? Dari Teh Ai, pokoknya aku belum kerja lagi ya, diam di ibuku kan. Setelah Teh Ai itu ketemu sama Mang Uloh. Kalau Mang Uloh, aku tahu dia udah meninggal. Oke. Mang Uloh udah meninggal, aku tahu. Itu meninggalnya udah bertahun-tahun lalu banget. Waktu aku SD mungkin kelas 6 dia meninggal. Dia kemarin-kemarinnya ketemu. Oke. Terus gimana? Coba diceritain waktu itu. Mang Uloh serem juga gitu. Mang Uloh emang bener-bener penampakannya kayak yang nakut-nakutin aku gitu loh Mas. Aku nginep di rumah nenek. Aku kalau nginep di rumah nenek, kalau udah nggak betah, kadang subuh-subuh pas adzan subuh, aku pulang ke rumah ibuku. Dari jalan Sulawesi, aku jalan Sumatera, subuh-subuh loh. Yang namanya subuh-subuh jarang ada orang toh kalau di kampung. Di sini enak, di pasar banyak orang ya. Di kampung jarang ada orang Mas. Terus aku nyantai, aku nggak kepikiran ketemu makhluk halus lagi karena udah lupa tuh ketemu sama Teh Ai sama Mang Udin, udah aku lupain gitu ya. Makanya. Oke, gini Teh. Boleh diceritakan, kan itu yang terakhir nanti ketemu Mang Uloh ya? Mang Uloh. Coba kalau boleh diceritakan dari awalnya, maksudnya awalnya tuh tetehnya dari mana, mau jalan kemana, dan kondisi jalannya tuh seperti apa? Itu agak serem juga jalannya. Gini. Awalnya dari mana ini? Aku nginep di rumah nenek. Oke, di rumah nenek. Di rumah nenek. Kalau mau ke rumah aku tuh ada 2 gang. Rumah teteh tuh maksudnya rumahnya ibu? Rumah ibu. Yang namanya subuh-subuh tuh bisa jalan Gang Al-Huda 1, bisa jalan Gang Al-Huda 2. Nah, aku mikirnya gini, kalau jalan gang, emang lebih dekatnya ke rumah aku tuh jalan ke Gang Al-Huda 2. Tapi emang bener-bener itu pure gang, gak ada rumah sama sekali. Tembok. Jam yang namanya adan, belum adan sih, baru mau tahrim gitu. Subuh ya? Subuh, sebelum adan itu. Aku mau pulang toh. Aku udah berani nih, nggak inget sama yang udah meninggal itu. Udah lupa gitu. Udah lupa gitu lah. Aku lah mau pulang. Oh iya, aku buru-buru pulang karena mau apa gitu loh, lupa ya. Aku buru. Pas mau ke sini, dasar emang harus ketemu Mang Uloh. Yang tadinya mau jalan sini. Tapi aku mikirnya ini loh gang. Nggak ada rumah sama sekali. Bener-bener tembok. Dari situ aku takut. Oh, malah takut ya? Malah takut gang itu. Mau nggak ada orang gitu loh. Takut ada apa-apa di gang lah, piye gitu kan aku mikirnya. Yowis, aku balik lagi tuh, twing. Aku jalan ke Masjid Al-Huda. Jalan ke Masjid Al-Huda, lewati pohon mangga, lewati pohon bunut, itu kan banyak pepohonan. Oh, pohon-pohon gitu kalau yang gang yang Al-Huda 1. Yang Al-Huda dekat masjid justru banyak pohon-pohon. Masuk kayak kayak kos-kosan gitu. Aku masuk. Pas ngelewati pohon-pohon tuh, ini loh subuh. Bahkan di Masjid Al-Huda belum ada yang adan. Itu yang jongkok sopo ya gitu loh. Jongkok, pakai sarung, aku tahu pakai sarung. Pakai jaket ciri khasnya dia. Pokoknya udah pada tahu ciri khasnya Mang Uloh tuh kayak gimana. Seperti apa itu? Pakai jaket biru telur asin. Pakai sarung. Pakai peci. Karena ciri khas itu nggak ada yang nyamain kalau pakai jaket telur asin itu
cuman Mang Uloh itu. Pas aku jalan tuh udah ngelewati pohon mangga, pohon bunut, pos kamling. Pas lihat di dalam kayak kos gitu. Jongkok di depan kandang ayam. Dia jongkok. Terus aku bilang, Mang Uloh. Aku tuh sambil jalan, aku nggak mundur lagi karena aku merinding loh. Karena aku pengen pulang ke rumah. Aku bilang, itu loh Mang Uloh. Pas aku lewat depannya banget, kepalanya malah muter. Kepalanya tok yang muter loh. Sampai aku pas lihat kepala muter teh, Mang Uloh. Aku teriak, Mas. Tetehnya lari langsung. Nggak balik tapi ngelewatin? Iya, justru bukannya aku takut, tapi malah bener-bener ngelewatin gitu loh. Aku sambil jalan gitu, itu loh Mang Uloh. Aku bukannya mundur malah maju. Udah di depan banget, aku di hati loh, Mang Uloh itu, Mang Uloh. Jarak berapa meter sama teteh? Aku sama Mbak itu. Aku gitu, Mang Uloh. Pas depannya banget, pas aku mau lewat, kepalanya muter loh. Apa yang terjadi? Pas muter itu apa ekspresinya gimana? Diperhatiin nggak? Ya malah natap aku dianya. Kan aku pas di depan banget toh. Kepalanya muter, terus pas muter itu matanya tuh bener-bener nggak kedip lihat ke aku. Gimana perasaan Mas kalau ngelihat yang kayak gitu? Aku sambil bilang, Mang Uloh. Mas, aku tuh lari sekencang mungkin kayak The Flash Dollar Man loh. Larinya bener-bener. Mas, dari gang emang agak jauh sampai ke jalan. Sampai aku nyampe ke rumah ibuku, gedor-gedor pintu. Mama. Sampai ibuku bangun tuh kaget. Ayah naon, iya teh ayah naon gitu. Ada apa gitu kata ibuku kan. Mama bukan. Ayah Mang Uloh. Aku nangis kejer loh di situ. Ibuku, Eling. Lo bener ada Mang Uloh katanya gitu. Yang bener ketemu Mang Uloh yang bener. Iya. Dia kata ibu, ada Mang Uloh. Aku bener, Mas. Aku udah nggak perasaan aku tuh ya takut, ya serem, ya bener-bener bercampur aduk. Aku nangis di rumah pun, ada Mang Uloh Mama, ada Mang Uloh. Aku ya bener-bener ketakutan yang kayak yang stres gitu loh. Lihat depan mata, kepalanya muter, matanya natapnya ke aku. Dari situ Mas, aku udah kayak orang gila gitu. Beberapa selang berminggu-minggu kok aku ketemu kayak ginian terus lah, piye ada apa loh diriku gitu loh Mas. Iya. Dari situ bener-bener aku kayak yang shock. Dan dari situ aku bener-bener nggak mau di kampung. Aku harus merantau. Karena di kampung kok kenapa aku menemukan orang-orang yang udah meninggal terus gitu loh Mas. Nah, setelah kejadian beberapa kali itu, teteh penasaran nggak kenapa kok kayak gini? Terus mau ini nggak? Maksudnya keluarga, apa sikap keluarga? Ibuku, bapakku ke orang pintar juga. Terus ada saudaraku yang benar-benar tahulah sama orang-orang yang pintar. Katanya gitu, si Enci ini naluri ke orang-orang yang udah meninggal. Pasti respect ke hatinya. Makanya orang-orang yang meninggal itu pengennya berinteraksi gitu loh Mas. Jangan heran katanya si Enci, aku bukan indigo ya, tapi kata ya orang pintarnya gitu. Pasti si yang meninggal itu setidaknya pengen berinteraksi. Gitu katanya. Iya. Terus tadi kan pas waktu ngobrol sama yang hamil tadi siapa? Teh Ai itu namanya. Teh Ai, ya. Pas waktu ngobrol sama Teh Ai ini, teteh sendirian atau ada orang yang melihat? Sendiri, nggak ada, maksudnya orang lain nggak ada yang lihat teteh ngobrol sama dia? Enggak, cuman katanya pas kemarinnya ada yang nanyain ke bibiku, gitu loh, si Teh Lisa katanya gitu, kok kemarin kayak ngobrol depan warung sendiri, ada yang nanya sama bibiku tuh. Makanya pas yang nanya tuh, Teh Lisa kok ngobrolnya sendiri malam kemarin pas hujan-hujan. Ya bibiku langsung datang ke rumah ibuku. Lihat si Lisa tuh ngobrol depan warung kok sendirian, tapi kayak yang lagi ngobrol. Itu tetangganya bibiku yang ngobrol, yang nanyain yang cerita gitu loh. Nah,
itu yang ini ya, TI ya? Iya, TI itu. Jadi cuma ada satu orang yang ngelihat tetehnya ngobrol sama itu, tapi nggak ada siapa-siapa. Iya, tapi dia juga nggak berani negor sama aku gitu loh, dari kejauhan. Terus yang terakhir itu tadi yang Mang Ulo, itu ada orang lain yang lihat nggak? di masjid ada yang adan, tapi anehnya pas aku teriak nggak ada yang ngedeketin aku. Padahal aku dari masjid itu udah teriak-teriak. Tapi anehnya nggak ada yang ngedeketin aku, nggak ada yang ada apa nih? Kenapa? Nggak ada. Padahal deket ya itu. Ya deket, kehalangan sama kayak kolam ikan gitu. Kehalangan cuman berapa 3 meter doang mungkin gitu. Oke. Nah, itu sampai sekarang Teteh inget ekspresinya Mang Ulo itu seperti apa? Kalau inget ya serem juga loh Mas. Pas aku bilang Mang Ulo, lah kok itu kepala kok bisa muter gitu loh, buat apa? Bener-bener muter. Yang Nggak tadinya lurus toh, kesana. jongkok, asalnya gue jongkok, kakek-kakek Mang Ulo itu. Kok pas aku depannya dia, kok iso muter gitu loh Mas. Nggak cuma nengok gini, enggak, muter. Orang kepala muter piye. Iya. Setelah itu tetehnya kan tadi bilang takut untuk nempat di desanya nenek sama desanya ibu. Terus, jadi ketakutan aku. Apa yang dilakukan sama teteh? Aku berangkat kerja. Oh, berangkat kerja. Kerja kemana ini? Jadi TKW ke luar negeri. Oke, jadi TKW ke luar negeri. Setelah itu mungkin saya berharap tidak menemukan yang aneh-aneh. Iya. Berharap tidak menemukan yang aneh-aneh ya. Iya. Yes, pokoknya kalau hantu itu di Indonesia aja gitu. Iya, mungkin di Indonesia aja, di negara lain mungkin nggak ada pikiranku. Oke. Iya. Nah, setelah tetehnya berangkat itu katanya tadi kan sempat ngobrol sedikit ya sebelum tag video ini kita sempat ngobrol sedikit. Katanya di luar negeri pun teteh tetap dihantui sama sosok-sosok seperti ini. Bahkan beberapa kali sama yang benar-benar serem. Yang nggak disangka-sangka di luar negeri nggak ada mungkin. Malah makin serem. Oke. Nah, ditahan dulu ceritanya Teh. Untuk yang pengen denger ceritanya Teteh yang dihantu di luar negeri. Nah, kalau hantu di Indonesia tuh mungkin poci ya. Iya. Poci mungkin. Besar ngesot. Nah, apa yang terjadi di luar negeri ini kita akan sambung ke episode 2 dengan syarat 10.000 komen akan kita munculkan episode 2. Oke? Untuk kali ini terima kasih Teh udah datang ke studio kita, sudah berbagi cerita pengalaman horornya. Terima kasih. Dan terima kasih juga untuk penonton yang sudah menonton kita dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk like video kita, komen, subscribe, dan share. Oke? Saya pamit undur diri. Bye.